sahabat Alia, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama 3DM, sekarang saya juga kedatangan 2DM lagi, dokter muda. Gimana sih pengalamannya dia mengabdi ke masyarakat, pengalamannya dia kuliah masuk ke jurusan kedokteran, kira-kira salah jurusan apa enggak gitu, ataukah memang cita-citanya sudah menjadi dokter dari kecil? Nah, langsung aja kita tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya happy banget ya. Ya harus happy. Emang auranya kita harus ya? Semangat. Masih pagi harus semangat. Oh, semangat ini... pagi terus. Oh ya kayak anak ini ya, kayak guru TK akhirnya ya. Semangat pagi. Pagi. Boleh. Pernah tahu nggak? Iya. Pernah tahu kan ya. Ini terlalu pagi nggak buat kalian? Enggak sih. Aman ya. Aman. Waktu ya? itu sholat jam 3 ya. Iya. Di Subandi. Jam 3 subuh? Iya. Kau mau sahur? Iya, biasanya kita yang bangunin pasiennya. Bapak, Pak, Ibu, permisi, mohon maaf waktunya sahur. Oh, tapi nggak pakai kentongan ya bedanya ya. Di rumah sakit ya. Ini bentar lagi Ramadan nih, jangan-jangan kalian yang petugas patrolnya. Boleh. Kita ini yang gantiin ini buat bangunin sahur. Iya. Abisnya itu jam 3 loh, ngapain? Jam 3 karena pasiennya banyak kebetulan ya Kak. Jadi ya kita memulai soal pasien itu juga pagi. Soalnya kadang konsulen juga visitenya kan pagi. Jadi kita harus lebih pagi daripada konsulen. Subuh biasanya udah ada yang visita sih. Oh gitu. Iya. Ada. Berarti nggak tidur dong semalam atau memang alarm sih. Tidur tetap. Mungkin Mbak Alia yang nggak tidur. Aduh. Kalau aku pinter-pinter nyuri waktu buat tidur. Bisa tidur di mana aja. Jangan-jangan kamu pelor. Aduh, enggak juga sih. Tapi ini adalah salah satu skill ketika udah masuk koas. Jadi kalau biasanya nggak bisa tidur, misalnya tidurnya harus nyaman di tempat tidur, sekarang jadi di kursi aja ya. Mau nggak mau, iya harus nyuri tidur. Kalau nggak capek ya kayak kalau nggak tidur terus hilang fokus. Jadi harus nyuri waktu tidur. Benar-benar. Iya. Jadi ya memang sekarang fokusnya ke cari waktu tidur gitu ya. Iya, benar. Jadi gini aja gitu terus udah hilang gitu. Itu lumayan Kak. Udah bisa merem tuh lumayan. Bener. Oh, padahal kalau merem doang gampang. Ngelihatnya itu yang susah ya. Oke, kalian ini aslinya mana? 1, 2, 3 Kediri. Oh, tahu. Iya. Tahu pride kita. Pecel, tumpang itu juga dari Kediri ya sih. Ada hahu hoheng. Iya nama panas jadi hang-hang. Tapi tahu ya makanan viral kayak gitu ya Allah. Hahu hoheng. Tahu Kediri itu kan yang warna kuning. Iya, tahu po. Oh, tahu po. Iya, namanya tahu po kan? Iya, tahu po. Oh, iya. Ini janjian apa gimana atau memang teman dari sekolah? Enggak, kita baru kenal kemarin. Baru kenal di stase ini sih kebetulan. Iya. Oh, malah dia kakak tingkat saya. Kakak tingkat. Iya. Loh emangnya maksudnya yang praktek di sini itu nggak satu tingkat ah? Nggak, Campur. Iya campur. Tergantung masuknya itu kapan. Soalnya kan nggak selesainya tuh nggak barengan. Kadang ada yang terkendala di skripsi kayak gitu. Jadi itu yang bikin masuk koasnya tuh nggak selalu barengan walaupun satu dalam angkatan. setiap angkatan. Oh gitu. Saya pikir jadi kayak barengan. Enggak. Kalau KKN barengan? Enggak juga, karena kan juga. beda angkatan nih. Kecuali kalau misal satu angkatan gitu mungkin bisa bareng ya. Oh enggak, maksudnya KKN itu satu angkatan. Iya, KKN satu angkatan. KKN satu angkatan gitu. Kalau untuk yang kayak koas gini enggak ya? Enggak. Tergantung ya. Iya. Di pohon cabe aja biar enggak tinggi. Kan tergantung. Oh, iya paham. Paham ya. Ini masih pemanasan loh. Belum sarapan ya? Oh curhat ya kalian ya? Oh mau Boleh dibeliin? sih abis ini kita sarapan bareng. Oh kalian mau cari sarapan habis ini? Tapi apa sih yang kalian biasanya sarapannya apa nih? Kalau di Kediri kan tadi pecel tumpang, terus apa lagi sih? Tahu yang aku tahu mah ya. Terus kalau di Lumajang nih kuliner-kuliner yang kalian tahu atau kalian suka? Apa ya? Ini mungkin yang lebih tahu ya, karena ini kan yang Kemana-mana ya? Lumajang Pride lebih lama daripada saya. Cuma beda 10 minggu aja sebenarnya ya. Oh udah lama loh itu 10 minggu. Lumayan. Bisa kemana-mana loh. Kayak tadi Farin kan udah sampai Senduro, Deburno. Iya sih udah pernah nyoba juga ke Senduro, ke Deburno itu. Cuma kalau makanan sehari-hari karena anaknya desanya agak mageran jadi kita menggunakan ojek online. Oh iya. Jadi nggak pernah ke lokasi ya?
Jarang, lebih tepatnya jarang. Oh, padahal kalau aku tuh lebih suka ke lokasinya langsung. Maunya sih Ya, gitu makan. ya, tapi masih belum ada waktu. Waktu Yuk, ya. Kita cari waktu di akhir ya, Kak. Untuk cari waktu tidur aja susah, gimana mau cari waktu kulineran gitu ya. Tapi alhamdulillah ya di sini, alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah. Tetap bisa diatur waktu. Oh, bisa, bisa. bisa kulineran bisa. Suka nongki-nongki? Suka sebenarnya, cuman Sebenarnya ya. Karena berhubung waktunya yang kurang mungkin ya. Iya, nggak dikurangi dikit nongkrongnya. Oh, tapi tetap nongkrong. Tetap bisa, harus bisa. Untuk menjaga kewarasan harus tetap nongkrong. Oh iya Mental health benar-benar. ya. Iya. Iya benar-benar. Kalau di sini suka nongkrong? Maksudnya ke kafe kan Suka. sekarang udah banyak tuh kalau Iya, di iya. Lumajang. Oh, jadi udah pernah tahu ya kafe-kafe udah. ini, kafe-kafe ini gitu. Kayaknya itu sih yang lebih semangat kayaknya ini ya Alia. Ya. Salah satu menjaga kewarasan. Jadi tetap nongkrong iya, belajar iya, hahi juga iya. Oh iya benar. seimbang. Nah, iya benar-benar. Kalau Nadira juga sama. Sama. Kan kita selalu nongkrongnya tuh bareng ya. Siapa yang suka ngajak duluan? Nggak ada sih. Spontanitas saja Spontan kayak aja. habis Ayo ke sini gitu ya. Iya. Oke. Ini aslinya Kediri gitu. Memang tujuannya mau ke UNED atau memang ada tujuan lain? Siapa dulu? Aku dulu tah. Oke. Ya jadi untuk saya sendiri sih awalnya kemarin itu pengennya emang FK sih. Kalau misal ditanya dari awal dari kecil memang pengennya FK. Nggak tahu kenapa. Karena pemikiran dari kecil tuh wah dokter nih kayaknya uangnya banyak gitu. Tapi emang bener. Iya. Itu pemikiran jujur sih pas waktu kecil pemikirannya kayak gitu. Cuman pas waktu udah mulai tambah gede pikirannya oh ternyata nggak segampang itu untuk jadi dokter. Akhirnya karena Kediri itu kan deketnya lebih ke Malang, Surabaya kayak Benar. gitu-gitu. Akhirnya kemarin coba buat bener-bener di situ dan fokusin di jalur yang undangannya itu kan. Nah itu mungkin bisa ke Surabaya atau ke Malang. Tapi berdasarkan kayak jalur SNMPTN kan banyak persyaratan dan sebagainya. Salah satunya dari alumninya. Nah kebetulan dari FK yang masuk jalur undangan itu masih belum ada untuk yang UB ataupun UNED. Akhirnya mungkin salah satu rezeki terbaik saya adalah di sini. Oh gitu. iya. Akhirnya kemarin memutuskan buat di UNED. Agak jauh ya kalau dari Kediri ke Jember itu. Kalau pakai kereta sih berapa jam? 7 jam. Iya, 6 Oh, 7 jam. 7 jam. oh kereta ya kalian ya. Iya. Sebenarnya pakai bis bisa, Tapi lama jalan sih. juga bisa. Oh iya, goes juga bisa. Boleh. Ada yang sampai ke Jakarta Iya, juga bisa. iya. Semuanya bisa tergantung niat. Semua tentang mindset. Iya Benar, benar ya. Mau dijalani, misalkan kita jalan kaki sebulan nyampe juga nggak apa-apa, ya kan? Nginep dulu di sini, nginep dulu di sini. Jadi nggak nyampe-nyampe. Iya, iya. Kalau kamu tujuannya gimana? Kalau aku sih dari awal ini sih lebih diarahkan orang tua. Mungkin karena dari keluarga besar aku belum ada yang jadi dokter, jadi kayak orang tua semangat banget gitu nge-push aku buat ya udah masuk FK aja gitu. Terus kebetulan kenapa milih FK UNED karena pada saat itu kalau di SMA aku tuh kayak udah dipetakan gitu Kak. Jadi misal si ABC ini dia mau masuk mana aja, pilihannya mana aja. Nah kebetulan kalau dilihat karena aku juga mengandalkan jalur undangan itu tadi sama pakai SNMPTN, aku akan mengusahakan di mana yang peluangnya paling besar gitu. Jadi dari beberapa fakultas ini melihat dari alumninya juga, akreditasi kampusnya juga. Jadi akhirnya aku memutuskan buat bismillah milih FK UNED aja gitu. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Keterima. Itu sebuah keberhasilan gitu ya. Alhamdulillah. Nah kalau untuk mengontrol dari kegiatan-kegiatan kalian selama preklinik gitu ya sebutannya ya. Terus kalian ikut organisasi kah di sana gitu ataukah hanya fokus di akademik saja? Ya mungkin kalau buat saya sendiri sih kemarin untuk di preklinik sempat ikut organisasi, ada 2 ya sebenarnya. Ada yang namanya AMSA sama yang satunya SRCR. Karena kan emang pas waktu maba tuh lagi ambis-ambisnya kan Kak, ya kan untuk ikut semuanya gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya nggak kelakon juga, maksudnya
dengan pertimbangan saya akhirnya saya lebih memilih satu tapi fokus aja gitu di situ. Dan akhirnya untuk yang lebih saya fokuskan itu adalah di organisasi SRCR namanya. Jadi SRCR itu dia organisasi keilmiahan kurang lebih yang ada di FK UNED itu kayak gitu. Kemudian di situ saya juga selain organisasi kemarin juga sempat untuk ambil kesempatan buat di tahun pertama kalau nggak salah itu ikut salah satu lomba kurang lebih sama kayak Mas Wahyu, tapi Mas Wahyu itu kan lebih ke PIMNAS-nya. Tapi kalau saya kemarin ikut salah satu lombanya itu namanya ISAI ilmiah. Kebetulan itu ada di Medan, Sumatera Utara. Kesana nggak mau? Iya, sebenarnya gini Kak, awalnya tuh ceritanya lucu. Awalnya mau. Ini ketahuan dulu apa enggak nih? Enggak. Oh, belum ya. Awalnya mau nolak karena kan emang biayanya juga nggak sedikit kan tentunya. Kalau misalkan buat kesana pesawat, terus apa di sana lah kayak gimana. Tapi ternyata kebetulan dari FK sendiri sih alhamdulillah dibayarin. Di reimburse ya. Enak ya. Ke Sumatera Utara. Iya. Terus di Universitas Sumatera Utara di USU itu kan. Terus sempat kesana sama waktu itu pertama kali lomba di prekliniknya sih, yang itu untuk itunya. Kemudian sempat maju ke sana dan saya waktu itu masih angkatan pertama di tahun itu adalah tahun 2019. Waktu itu saya angkatan itu. Kemudian pas waktu di sana saya sempat lihat beberapa temen yang kayak udah 2017, udah 2016 kayak wah ini pasti banyak banget kayak ilmunya, udah dapat stase apa, sedangkan saya baru masalah tentang bab blok 1 itu kan nggak mau pelajari apa ya Kak, kayak apa ya, lebih ke sosialnya, lebih ke sosial, kayak aku tahu apa ya gitu. Iya. Tapi ya itu pas waktu di sana kebetulan diberi kesempatan juga untuk masih ya walaupun belum juara 1 tapi masih juara 3 waktu itu kebetulan di tahun pertama. Sudah hebat loh. Ya kebetulan kita ketemu sama teman-teman yang dari semua universitas. Kebetulan waktu itu masih belum COVID, jadi kita masih offline dan jalan-jalan. Kebetulan dikasih kesempatan juga buat ke Danau Toba. Ini jalan-jalannya ini. Iya gitu, jadi sempet jalan-jalan sama ketemu teman-teman juga gitu sih. Oh, gimana melihat pemandangan Danau Toba bagus langsung? Banget. Keren, kita juga punya danau di sini. Iya. Banyak. Ranu Kumbolo, Ranu Pani, Ranu Plakis, Ranu Klaka, Ranu Regulo gitu. Iya, tapi mungkin explore. yang lebih terjangkau ya Ranu Klaka, Ranu Pani, Ranu Regulo sih. Kalau Kumbolo kejauhan ya. Jauh. Kalau Alia? Kalau aku selama preklinik ikut ini CIMSA, kebetulan CIMSA itu juga banyak aktivitas yang terjun langsung ke masyarakat sama harus tetap hahihi, jadi ikut Voxmed Gizi paduan suara. Oh, suaranya bagus sih ya. Oh, jadi yang disuruh nyanyi tuh ini sama Devian ya harusnya. Ada. Jadi pas. Jadi kalau Devian yang bagian mengiringinya gitu ya, terus kamu yang do re mi-nya. Masya Allah. Di belakang sempat nanti aku mau nyanyi ya gitu. Oh gitu ya. Suara bakat terpendam sih, bakat terpendam aja. Oh gitu. Kalau saya sih biasa suara hati. Gak ada yang tahu dong Kak. Oh iya dong. Jadi saya tuh sebenarnya dari tadi nyanyi di dalam hati. Oh iya, pantas suara hati makanya. Makanya suara hati. Oke, jadi kegiatannya apa aja kalau di CIMSA? Kalau di CIMSA dulu kebetulan waktu masih awal-awal semester awal gitu kan memang belum COVID ya Kak, jadi banyak terjun ke masyarakat, misalnya kayak kita bantu screening pasien diabetes kayak gitu, kemudian lebih ke preventif sama promotifnya aja sih, soalnya kan kita juga belum punya skill buat kuratifnya, jadi kita bantunya kayak screening dulu awal mana yang populasi beresiko kayak gitu-gitu sih. Terus juga kalau di Voxmed-nya buat seneng-seneng aja sih, maksudnya kalau misalnya kita ikut paduan suara gitu, selain untuk menyalurkan bakat terpendam, Iya. juga
senang aja waktu misalnya lagi sumpah terus kita lihat senior-senior kita yang udah sumpah tuh rasanya kayak jadi penyemangat gitu loh, kayak Motivasi. iya bener, motivasi juga, kayak suatu saat aku harus ada di titik itu tuh, walaupun ya sambil nangis-nangis gitu prosesnya nggak apa-apa, yang penting sampai di titik itu gitu. Oh, jadi kalau untuk organisasi apa sih? Tadi apa? Cimsa sama Foxmed. Foxmed. Iya. Nah, itu kalau untuk yang nyanyi itu berarti kan kayak paduan suara gitu. Berarti selalu ikut ya kegiatan-kegiatan yang di kampus. Iya sih, biasanya kayak buat ngisi ini acara-acara gitu, kayak selain sumpah mungkin ada acara seminar gitu-gitu. Terus sempet ikut ini sih lomba paduan suara antar fakultas juga, itu seru banget. Oh, iya keren, iya. keren. Keren. Soalnya pernah lihat juga di media sosial di UNED juga pas wisuda gitu ya. Dan paduan suaranya bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi yang biasa aja, Iya. tapi juga ada nyanyi-nyanyi yang menghibur. Bener, bener. hiburannya Kan? ada. Nah, itu berarti itu yang kamu cari memang ya. Ya biar nggak sepanang aja gitu kuliah, jadi belajarnya tetap tapi ya seneng-senengnya juga ada gitu, refreshingnya ada. Iya, apalagi punya bakat suara yang merdu gitu ya. Ya, kalau kita mah kamar mandi juga enggak, ya kan? Kamar mandi nggak jamin, apalagi sampai di luar kamar mandi. Yang ada ditimpukin. Enggak sih, ketutup sama suaranya lebih bagus aja kebetulan, jadi bisa masuk. Oh, karena paduan suara kan banyak. Iya, bener. Kita cuma mangap-mangap gini aja kan nggak ketahuan Iya, ya. Bener banget. Seharusnya kita bisa ikut ya sih Kak. Iya sebenarnya ya. Kita bisa ikut. Bisa Kita cuman ikut yang di ya. belakang. Di belakang aja gitu ya, jadi tim hore gitu ya. Pas udah dibagi suara, bingung. Kita nggak ada bagiannya di situ. Iya. Tapi kamu bagian suara apa tuh? Kebetulan kemarin ini jadi sopran. Kayak gimana tuh? Yang tinggi ya? Iya, sopran yang nada Oh, tinggi. yang tinggi. Berarti lagu Dawai bisa dong ya? Aduh. Enggak, kayaknya udah kecekik duluan. Dawai, sial. Aduh, jangan. Mungkin bakat terpendam, jadi sebaiknya memang dipendam saja.